Halo Mang Opa, Om Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya, oke? Everything happens for a reason? Cek, Sela? Cek. So, welcome to ceritanya si Mega. Tunggu. Salah dong. Baju udah merah putih, sepatu merah putih, ya kan? Ada bendera merah putih, aksesorisnya pun merah putih. So, welcome to cerita sejarah kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Iya, kalian nggak salah denger kok. Di video kali ini dan di beberapa video ke depannya itu Mega mau cerita tentang cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Tapi ini bukan berarti channelnya Mega berubah haluan ya. Tidak, channel ini tetap diperuntukkan untuk tentang ceritanya Mega, tentang disabilitas. Ya, Mega sih berharapnya ke depannya nanti itu channel Mega bisa menjadi wadah untuk teman-teman disabilitas di luar sana untuk mengapresiasikan diri mereka. Kalau Mega secara pribadi ya teman-teman, nggak suka mata pelajaran sejarah itu bukan karena Mega tidak suka dengan cerita-cerita sejarah atau Mega tidak menghargai cerita sejarah bangsa Indonesia, bukan. Tapi lebih ke minat baca Mega kurang, teman-teman. Kalian jangan ikut-ikutan ya, karena itu tidak baik. Oke? Dan akhirnya Mega pun mulai mengulik-ngulik teman-teman, cerita-cerita sejarah apa aja sih yang relate sama kemerdekaannya Indonesia. Sebelum Mega lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman Mega Sela, ya, untuk teman-teman Mega Sela Glory yang belum like dan subscribe channel Mega, Mega kasih waktu ya untuk like dan subscribe channel Mega ini. Mega hitung mundur ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Nah, dari hasil kulikannya Mega tentang cerita-cerita sejarah, itu akhirnya Mega dapat satu judul teman-teman yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan cerita sejarah itu adalah peristiwa pengeboman dua kota besar di Jepang yang bernama Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Kira-kira kenapa ya sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki? Dan terus apa ya yang relate dengan peristiwa ini sama kemerdekaan Indonesia? Oke. Sebelum Mega jawab, kita flashback dulu ya teman-teman ke peristiwa Perang Dunia Kedua yang terjadi di sekitar tahun 1939 sampai dengan 1945. Tepatnya itu tanggal 1 September 1939 sampai dengan 2 September 1945. Kalau di total itu 6 tahun lebih 1 hari ya. Lama kali lah itu. Di mana perang dunia yang kedua ini seperti yang kita tahu
itu tuh melibatkan banyak sekali negara-negara berkekuatan besar. Nah, salah satu negara pesertanya itu ya negara Jepang ini, teman-teman. Semuanya itu berawal dari imperialismenya Jepang, teman-teman. Apa itu imperialisme? Jadi, imperialisme adalah sistem politik suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan negaranya itu sendiri. Nah, dengan cara melakukan penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh-pengaruh terhadap negara jajahnya itu di segala aspek kehidupan negara jajahannya. Sejak tahun 1900-an, itu Jepang sudah mulai melancarkan misinya, teman-teman, untuk menjajah negara-negara di Asia. Karena ternyata Jepang punya ambisi, teman-teman, untuk menguasai seluruh negara-negara di Asia seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Filipina, dan termasuk negara tercinta kita ini, teman-teman, yaitu Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan utama Jepang menguasai negara-negara di Asia itu karena Jepang mau membuat negara baru yang akan diberi nama Negara Asia Raya atau Asia Timur Raya. Akan tetapi, misinya Jepang ini itu gak berjalan mulus, teman-teman. Kalian tahu kenapa? Karena ternyata negara-negara yang di Asia itu sudah dalam kekuasaan negara lain. Contoh, di saat Jepang menargetkan negara Vietnam, Laos, Kamboja, ternyata ketiga negara ini sudah dalam kekuasaan Kekaisaran Prancis. Dan sejak saat itu pun Jepang memutuskan untuk perang dengan Kekaisaran Prancis. Nah, di saat yang bersamaan, Jerman pun di bawah pimpinan Adolf Hitler itu melakukan misi penjajahan, teman-teman. Dan negara jajahan pertamanya Jerman adalah negara Polandia. Nah, misi jajahan Jerman ke Polandia inilah yang menandai dimulainya Perang Dunia yang kedua. Jadi, bisa dibilang Jepang dan Jerman itu mereka sama-sama peserta dari Perang Dunia yang kedua. Yang membedakan hanya Jepang menargetkan negara-negara di Asia, sedangkan Jerman itu menargetkan negara-negara di Eropa. Selain itu, Perang Dunia Kedua pun disebabkan oleh adanya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, hal inilah yang membuat negara-negara lain itu juga mulai mencari kawan dalam memperkuat militer mereka untuk menghadapi Perang Dunia yang kedua ini, teman-teman. Begitu. Alhasil, terciptalah dua blok pada Perang Dunia yang kedua ini, teman-teman. Yaitu blok poros dan blok sekutu. Awalnya sih Amerika nggak mau tuh ikut-ikutan bergabung dalam Perang Dunia kedua ini. Soalnya ternyata Amerika masih trauma, teman-teman, sama peristiwa Perang Dunia yang pertama. Mereka masih ingat jelas berapa kerugian yang mereka alami di saat Perang Dunia yang pertama itu. Nah, selain gak mau bergabung, Amerika pun juga memikirkan gimana caranya untuk bisa meredam Perang Dunia yang kedua ini. Dan salah satu caranya adalah dengan menghentikan ekspor barang-barang penting ke salah satu negara peserta Perang Dunia kedua ini, yaitu Jepang. Jadi Amerika itu menyetop ekspornya ke Jepang seperti tembaga, besi, baja, bahkan juga sampai ke minyak. Dan terus Amerika juga tahu nih, teman-teman, ternyata 80% pasokan minyaknya di Jepang itu ya berasal dari impor
dari negara Amerika ini. Gitu teman-teman. Nah, karena tahu hal inilah makanya Amerika mencoba untuk mengadakan kesepakatan sama Jepang untuk ya udah kita akan melanjutkan proses ekspor impor termasuk minyak, tapi Jepang harus meninggalkan negara Cina. Seperti yang udah kita tahu ya teman-teman ya. Di awal kan udah bilang tuh kalau misalnya Jepang itu berambisi untuk menguasai negara-negara di Asia. Jadi udah bisa ketebak dong. Ya pasti menolak lah Jepang untuk meninggalkan Cina. Dan Jepang pun lebih memilih untuk cari tahu negara-negara di Asia yang memiliki kekayaan minyak. Kalian tahu negara mana yang Jepang targetkan? Negara itu adalah negara Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya pada saat itu Malaysia sedang dalam kekuasaan Inggris, sedangkan Indonesia pun sedang dalam kekuasaan Belanda. Nah, untuk menguasai Malaysia dan Indonesia, otomatis Jepang pun harus mengalahkan dulu tuh si Inggris dan si Belanda. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, ternyata Inggris dan Belanda adalah teman dari Amerika. Nah, mengetahui situasinya seperti itu, akhirnya Jepang pun merubah target haluan jajahannya teman-teman ke negara Filipina. Tapi nggak diduga-duga ternyata Filipina pun sudah dalam kekuasaan suatu negara teman-teman. Bisa tebak negara apa? Yes, Amerika. Nah, mereka jadi inget nih sama satu lagu anak-anak zaman dahulu yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi kalau untuk Jepang berubah menjadi di sini AS, di sana AS, di mana-mana Amerika ada. Jayus ya. Di sini Amerika, di sana Amerika, di situ pun Amerika. Akhirnya Jepang tuh muter otaknya teman-teman. Gimana ya caranya untuk bisa menyerang Amerika secara efektif? Dan bener aja dong teman-teman. Akhirnya Jepang memutuskan menyerang Amerika pada tanggal 7 Desember 1941 langsung ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, di serangan itu dengan menggunakan 350 armada militernya dan dalam kurun waktu 2 jam aja dari serangan itu Amerika mengalami kerugian 8 kapal perangnya itu rusak parah, bahkan 4 diantaranya itu langsung tenggelam. 188 pesawat tempurnya Amerika itu rusak dan 200 pasukan militernya Amerika juga tewas pada serangan itu. Mengetahui hal ini, Amerika otomatis langsung berani-beraninya ya lo Jepang nyerang kita duluan. Oke, kalau istilahnya Betawi bilang, lo jual gua beli. Gitu teman-teman kata Amerika ke Jepang. Terus ya teman-teman, pada tanggal 11 Desember 1941, Jerman pun itu menyatakan perang dengan Amerika. Nah, peristiwa inilah yang menandakan keikutsertaan Amerika dalam Perang Dunia yang kedua. Gak pakai waktu lama, pecah deh tuh perang antara blok sekutu dan blok poros. Di mana blok poros itu terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia. Sedangkan blok sekutu itu terdiri dari Amerika,
Uni Soviet dan Inggris. Kedua blok saling serang satu sama lain, membuat perang semakin berkecamuk dan sangat sengit. Sampai pada akhirnya, satu persatu dari blok poros itu mengalami kekalahan. Berawal dari peristiwa dibomnya ibu kota Italia yaitu Roma oleh sekutu pada tanggal 19 Juli 1943. Peristiwa ini mengakibatkan kurang lebih sedikitnya 40.000 warga sipil tewas. Dan tidak lama dari peristiwa ini, akhirnya Perdana Menteri Italia pun memutuskan untuk menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Terus, 2 tahun kemudian, pada Februari 1945, sekutu pun mengebom kota Dresden di Jerman. Peristiwa ini mengakibatkan kurang lebih sedikitnya 35.000 warga sipil tewas. Tak berhenti hanya di situ teman-teman. Pada tanggal 16 April 1945, Uni Soviet ini mengepung ibu kota Jerman yaitu Berlin. Nah, sebelum sekutu menyerang Jerman, pada tanggal 30 April 1945, tiba-tiba pimpinan militernya Jerman yaitu Adolf Hitler bunuh diri teman-teman. Nah, lu gimana tuh Jerman? Terkacir lah sudah. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman pun menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Italia kalah, Jerman kalah. Wah, tinggal Jepang nih di blok poros. Kira-kira Jepang menyerah juga nggak ya teman-teman? Ternyata tidak loh teman-teman. Jepang menolak sekutu untuk menyerah. Nah, keberaniannya Jepang ini walaupun cuma sendiri gitu ya, itu dia terlalu berani membuat si sekutu khususnya Amerika itu tuh memutar otak gimana caranya untuk bisa mengalahkan Jepang. Setelah memutar otaknya, setelah mengulik-ngulik atau merencanakan berbagai macam strategi, akhirnya Amerika merencanakan sebuah operasi bernama Operasi Downfall. Operasi ini tujuannya untuk menguasai Pulau Kyushu dan Pulau Honshu di Jepang. Nah, untuk melakukan operasi Downfall ini, otomatis kan Amerika itu butuh tempat persinggahan untuk pasukan militernya mereka kan. Terpilihlah Pulau Okinawa. Untuk menguasai Pulau Okinawa, tentu aja terjadi pertempuran. Nah, pertempuran ini dinamakan Pertempuran Okinawa. Pertempuran yang berlangsung selama 82 hari. Dan sejak April sampai Juni 1945. Dan lagi-lagi Amerika dikejutkan oleh keberaniannya Jepang, teman-teman. Jepang menyerbu ke Okinawa itu secara membabi buta dan dengan serangan pilot-pilot kamikaze-nya Jepang, terus dengan bom bunuh diri yang terus-menerus dikerahkan untuk melawan Amerika. Ya, walaupun ujung-ujungnya tetap sekutu juga sih yang menang. Nah, karena kegigihan dan ketangguhan dan keberaniannya Jepang pada pertempuran Okinawa ini, itu tuh walaupun akhirnya dimenangkan oleh sekutu, tapi ini tuh membuat kedua belah pihak ini mengalami kerugian yang amat sangat besar, teman-teman. 12.000 tentara Amerika tewas dan lebih dari 50.000 tentara itu mengalami luka-luka. Dan di sisi lain, dari pihak Jepang, 12.000 tentara meregang nyawa dan 100.000 warga Okinawa pun kehilangan nyawanya. Nah, kan sekutu udah berhasil nih menguasai Pulau Okinawa. Jadi step selanjutnya kan itu harusnya
tinggal menjalankan operasi Sea Downfall ini kan ya teman-teman. Tapi karena melihat dari besarnya kerugian yang dialami oleh Amerika, itu membuat Amerika bisa ulang lagi teman-teman. Ini baru nguasain Okinawa aja udah segitu korbannya, segitu besar kerugiannya. Apalagi kalau misalnya melakukan operasi Downfall, diprediksi sih bisa sampai 1 juta tentara akan jadi korban. Wah, bisa-bisa tentara habis, perang dunia belum berhasil diredam. Akhirnya si Amerika putar otak lagi, cari cara lagi. Dan di saat yang bersamaan, pada tanggal 12 April 1945, itu Presiden Amerika yang saat itu Franklin D. Roosevelt itu meninggal dunia. Dan Wakil Presiden Harry Truman pun naik menjadi presiden. Presiden Truman ini sempat mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi dengan Kaisar Hirohito untuk mendapatkan perdamaian. Tapi mengingat ketangguhannya si Jepang ini, Presiden Truman pun agak sedikit nggak yakin kalau Kaisar Hirohito akan menyetujui negosiasi ini. Di lain sisi, ini si Presiden Truman ini itu tuh tahu bahwa militer Amerika saat ini sedang punya proyek rahasia di Manhattan. Ada yang bisa tebak teman-teman? Mereka membuat apa? Kapal tempur? Bukan. Apa? Kapal perang? Bukan. Melainkan mereka itu sedang mengembangkan senjata perang teman-teman. Senjata yang belum pernah digunakan dalam perang manapun sebelumnya. Kalian tahu senjata apa itu? Yes, senjata nuklir berupa bom atom. Dan benar aja teman-teman, pada tanggal 16 Juli mereka melakukan uji coba bom nuklir tersebut di New Mexico. Dan kalian tahu hasilnya apa? Tentu aja berhasil teman-teman. Mengetahui hal tersebut, si Presiden Truman ini merasa, aha, aku dapat ide nih untuk mengalahkan Jepang. Yes, tentu saja dengan menggunakan bom atom tersebut. Nah, sebelum mengeksekusi bom atom tersebut, sebenarnya pihak Amerika ini sudah memperingatkan Jepang melalui deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945. Jadi di deklarasi ini Presiden Amerika, Presiden Cina, dan Perdana Menteri Inggris ini tuh menuntut Jepang untuk menyerah kepada sekutu dengan tanpa syarat. Nah, selain itu mereka pun juga memperingati Jepang kalau Jepang menolak untuk menyerah, maka Jepang akan mengalami kehancuran secara cepat dan total. Tapi ya namanya sama musuh ya teman-teman. Jadi mereka tuh tidak mengingatkan secara detail gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kehancuran secara cepat dan total? Alhasil sudah bisa kita tebak teman-teman. Pada tanggal 29 Juli 1945, Jepang pun menolak deklarasi Potsdam tersebut. Nah, karena Jepang sudah menolak nih, otomatis pada tanggal 3 Agustus 1945, si Presiden Truman ini mengeluarkan izin untuk menggunakan si bom atom ini. Yuk kita masuk ke peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 dan sesuai dengan surat perintah Operational Order nomor 35, pesawat Boeing 29 yang diberi nama Enola Gay dengan pilot Paul W.
Oh iya, Tibet itu lepas landas dari Pulau Tinian di Pasifik menuju ke Jepang. Yes, benar sekali. Pesawat inilah yang membawa bom atom mematikan tersebut, teman-teman. Dan kalian tahu apa, teman-teman? Bom atom itu diberi nama apa? Little Boy dong. Ya ampun. Menurut Mega pribadi sih agak ironi ya namanya. Untuk sebuah bom atom yang diselesaikan pada tanggal 15 Juni 1945 dengan panjang 3 meter dan beratnya 4,3 ton yang membawa bahan kimia uranium 235 sebanyak 64 kilo ini, itu dikasih namanya Little Boy. Kalian tahu nggak sih kenapa dikasih nama Little Boy? Seorang ahli fisika bernama Robert Serber, yang mana beliau ini terinspirasi dari julukan karakter Humphrey Bogart Spade di film Maltese Falcon, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Jadi si pesawat B-29 ini, Enola Gay ini tuh dikawal oleh 2 pesawat lain, teman-teman, yaitu pesawat The Greatest Artist dengan pilot Mayor Charles dan pesawat Necessary Evil dengan pilot Kapten George Marquardt. Itu tuh masing-masing kedua pesawat ini tuh nggak cuma mengawal doang, teman-teman, tapi mereka juga punya tugasnya masing-masing. Pesawat The Greatest Artist bertugas untuk mengangkat instrumen pengukuran ledakan, sedangkan si Necessary Evil itu bertugas untuk fotografi alias dokumentasinya. Singkat cerita, pada jam 8.15 waktu Hiroshima, di saat orang-orang Hiroshima ini itu baru aja mau memulai kegiatan mereka, tiba-tiba beberapa orang tuh melihat dari kejauhan, dari ketinggian, itu ada sesuatu benda yang dijatuhkan dari pesawat. Tapi mereka nggak tahu itu benda apa. Sampai pada akhirnya 44 detik setelah si Little Boy ini dijatuhkan dari pesawat, orang-orang Hiroshima dikagetkan dengan bunyi ledakan bom dari ketinggian 580 meter di atas kota mereka, tepatnya di atas klinik bedah Shima. Nah, ledakan bom ini langsung menyebarkan kehancuran, teman-teman. Ledakan bom ini juga menghasilkan ledakan cahaya yang dimana orang-orang yang melihat cahaya tersebut itu mengalami kebutaan sementara. Dan ledakan ini pun menghasilkan suara yang amat sangat kencang. Alhasil orang-orangnya mengalami kerusakan pendengaran secara permanen. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah akibat dari ledakan ini tuh suhu permukaan tanah naik jadi drastis ke angka 40.000 derajat Celcius. And you know what, teman-teman? Orang-orang yang berada di radius ledakan itu auto menguap dong, teman-teman. Iya, menguap kayak air menguap, tapi ini manusia ya. Ih, serem banget. Dan yang tersisa itu hanya bayangan hitam di jalan aja gitu, kayak bayangan aja, tapi nggak ada jasadnya. Kebayang nggak sih? Serem banget ya. Nah, karena perubahan suhu yang drastis itu, teman-teman, hal ini juga menyebabkan adanya tiupan angin yang sangat kencang, yang membuat pecahan-pecahan kaca, puing-puing rumah itu berterbangan. Nah, begitu angin sudah mulai mereda, orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri langsung melihat ke langit
Dan yang mereka lihat itu hanya debu serta asap beracun berwarna hitam, teman-teman. Dan kurang lebih 30 menit setelahnya itu kota Hiroshima diguyur hujan. Tapi sayangnya ini bukan hujan alami, teman-teman. Hujan ini pun tidak kalah berbahayanya, karena hujan ini membawa debu beracun di setiap tetesannya yang berwarna hitam. Ledakan ini benar-benar memakan banyak sekali korban. 90% dokter dan 93% perawat itu tewas. 20.000 tentara Jepang itu meregang nyawa, dan lebih dari puluhan ribu warga Hiroshima pun menjadi korban. Dan kalian tahu apa, teman-teman? Sudah begitu banyaknya korban dan segitu besarnya kerugian yang dialami Jepang, Kaisar Hirohito tetap menolak untuk menyerah kepada sekutu. Luar biasa tangguh. Nah, si Kaisar Hirohito ini tetap menolak, teman-teman, untuk menyerah. Karena penolakannya ini, akhirnya 3 hari setelah kejadian di Hiroshima, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, pihak Amerika pun melancarkan misi pengeboman yang kedua. Yes, target misi pengeboman yang kedua ini yaitu negara Nagasaki. Di mana kota Nagasaki ini adalah salah satu pelabuhan terbesar di Jepang dan pusat kegiatan industri. Dan pada saat itu diperkirakan ada 263.000 orang sedang berada di sana. Tapi untuk misi yang kedua ini, bom atomnya sudah bukan Little Boy lagi, teman-teman, melainkan bom atomnya Fat Man. Di mana Fat Man ini memiliki kekuatan lebih besar daripada si Little Boy. Fat Man bentuknya bulat, memiliki panjang 107 kaki, sekitar 33 meter. Diameternya itu 5 kaki, sekitar 1,5 meter. Dan beratnya pun 4,5 ton. Fat Man ini membawa bahan kimia berupa plutonium sebanyak 65 kg. Nah, si bom Fat Man ini lagi-lagi dibawa oleh pesawat Boeing 29 yang bernama Boskar dengan pilot Mayor Charles Sweeney. Pesawat lepas landas pada pukul 3.49 pagi menuju Jepang. Sebenarnya sih target pertama dari misi pengeboman yang kedua ini itu kota Kokura, teman-teman. Tapi begitu sampainya di kota Kokura, kota tersebut sedang ditutupi awan dan pabrik baja Yawata yang berada di sana itu dengan sengaja membakar batu bara dan tar untuk menghasilkan asap hitam. Dan ternyata strategi mereka ini berhasil, teman-teman. Hal ini membuat 70% dari kota Kokura itu tertutup oleh awan dan asap hitam dari pabrik Yawata. Oleh sebab itu, titik dari pengeboman sulit untuk dilihat. Alhasil, misi itu pun dialihkan ke negara Nagasaki, ke kota Nagasaki. Pada pukul 11:01, itu titik pengeboman sudah terlihat, teman-teman. Titik acuan pengeboman itu sudah terlihat, teman-teman. Dan Fat Man pun dijatuhkan dari pesawat. 47 detik setelah Fat Man dijatuhkan, Fat Man pun meledak di atas ketinggian 53 meter. Menyusul kehancuran Hiroshima 3 hari yang lalu, Nagasaki pun mengalami kehancuran. Tapi ya, teman-teman, walaupun si Fat Man ini kekuatannya lebih besar daripada si Little Boy, jumlah korban jiwa di Nagasaki
itu tidak sebanyak waktu di Hiroshima. Hal ini disebabkan karena kontur di Nagasaki, kontur apa ya? Tanah. Kontur tanah di bukan kontur. Bukan tanah. Bukan. Letak geografis. Bukan. Jadi hal-hal ini disebabkan adanya perbukitan-perbukitan di Nagasaki. Jadi menghalangi si radius pengeboman. Korban jiwa yang jatuh pada peristiwa pengeboman Nagasaki ini sekitar 39.000 sampai 80.000 jiwa, teman-teman. Iya sih, memang lebih sedikit dari Hiroshima. Tapi tetap aja ya, puluhan ribu juga hitungannya. Nah, itu korban jiwanya. Untuk orang-orang nih yang masih selamat pada peristiwa tersebut, itu kondisi juga mengenaskan, teman-teman. Kulit mereka terkelupas, terus mereka mengalami cacat permanen. Dan akibat dari radiasi pengeboman tersebut, itu tubuh mereka jadi rentan terhadap penyakit kanker. Nah, itu kerugian dari segi korban jiwa dari peristiwa tersebut. Kalau dari segi material, Jepang itu mengalami kerugian kurang lebih 970 juta dolar. Kalau di-convert menjadi 14.550 triliun. Waduh, banyak banget. Nah, dari kerugian-kerugian inilah para petinggi-petinggi Jepang ini berinisiatif untuk berkumpul dan membahas tentang hal ini. Sebagian dari mereka setuju untuk menyerah, tapi sebagian lagi tidak setuju untuk menyerah, teman-teman. Alhasil mereka melakukan voting, dan ternyata hasil voting itu pun masih seri, teman-teman. Terus akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, begitulah kurang lebih cerita kronologis peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, terus kira-kira apa ya hubungannya peristiwa ini dengan kemerdekaan Indonesia? Untuk teman-teman MSG yang tahu, boleh dong tinggalin kolom komentar biar kita bisa diskusi di kolom tersebut. Dan untuk teman-teman MSG yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe video Mega agar Mega terus semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Sampai di video selanjutnya, teman-teman. Bye. Terima kasih. Satu, action. Jangan gitu dong. Yaudah, jangan. Nggak apa-apa. Saat, oh ya. Nah,